hari ini kula panjenengan sedaya mau berangkat wonten Madura. Sebelum ke Madura nanti ke Pasuruan, ke Yai Hamid, pamit dulu ke sana, kemudian nanti mengarah ke Madura, kembalinya ke Sunan Ampel baru pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Jumat 12 Desember 2025. Tepat 13.50 WIB, rombongan berangkat menuju tujuan ziarah pertama, makam Kiai Hamid Pasuruan. Dalam perjalanan, rombongan berhenti di rest area Masjid Leces untuk menunaikan sholat asar. Kemudian melanjutkan perjalanan melalui tol menuju Pasuruan. 17.54 tepat pada maghrib kita baru sampai di terminal Pasuruan. Sebentar lagi kita melanjutkan ke makam Mbah Hamid, tapi sebelum itu kita sholat maghrib terlebih dahulu. Usai beribadah, rombongan menikmati makan malam sambil menunggu makam Ki Haji Abdul Hamid dibuka kembali setelah sholat Isya. Kita baru selesai sholat maghrib. Sebelum kita melanjutkan perjalanan ke makam Mbah Yai Hamid, kita makan terlebih dahulu. Begitu waktu Isya tiba, jamaah naik becak khas Pasuruan menuju Masjid Agung, lokasi persemayaman Ki Haji Abdul Hamid. Pak, misalkan minta juara satu balapan, pinten Pak? Oh, nggak bisa, Bos. Oh, bisa balap. Kiuris bisa Pak? Cashless. Nanti aja, Bos. Oh, nanti aja? Ya, relax. Siap. Katanya Bapaknya relax. Relax? Ya. Ini boten-boten razia polisi nggih, Pak? Boten-boten ya? Oh. Kadang-kadang ada razia. Berarti nggak bisa ditilang kan bacaan ini ya Pak? Oh, kalau bacaan ini bebas. Oh iya. Setibanya di makam, rombongan menggelar tahlil dipimpin oleh Gus Abdur Rauf. Tepat pukul 8 malam kita baru saja keluar dari makam Kiai Haji Abdul Hamid, dan sebentar lagi kita akan melanjutkan perjalanan ke Pulau Madura. Bisa Kiuris Pak? Bisa Kiuris? Udah bisa ya Pak? Berulang dulu nggak bisa Kiuris guys. POV becak di Pasuruan. Becak di Pasuruan itu ternyata nggak rebutan pelanggan, tapi itu ada antriannya sesuai urutannya yang datang. Ya urut. Jadi dari sana dulu ke sini. Ayo kita naik becak untuk kembali ke bus dan melanjutkan perjalanan. Oke gas. Semangat tak? Makasih, permisi yo, tangan kiri. Pukul 22.00 WIB, bus rombongan melintasi jembatan Suramadu, menandai masuknya rombongan ke Pulau Madura. Tepat pukul 23.00 WIB, rombongan tiba di Bangkalan dan terlebih dahulu berziarah ke Pesarean Bujuk Sara, salah satu tokoh ulama besar di daerah tersebut. Lokasinya hanya sekitar 5 menit dari makam berikutnya, yaitu Pesarean Syaikhona Khalil Bangkalan. Sekarang kita sudah ada di Pulau Madura, Pulau Garam. Sebelum ke Syaikhona Khalil Bangkalan, ternyata kita mampir di Bujuk Sara. Masih browsing. Bujuk Sara. Bujuk Sara itu Sayyid Syarifuddin, ulama keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani yang memberikan ijazah bacaan manaqib. Oh. Siap. Tidak ada tulisan. Sara, Papi. Bangkalan. Iya, di Bangkalan. Putranya Syaikhona Khalil. Iya. Baru tahu saya Pak ini. Ini
Baru saya juga sekali ke sini. Nggih. Sebelum ke Baholin, Baholi Bangkalan. Bangkalan, kita mampir dulu ke Bidusara itu. Oh, nggih, Ke siap-siap. makamnya Syaifuddin sama Siti Maisaroh, Syed Abdullah, Syed Abdullah. yang punya macan dua itu. Dia adalah putra kaisar ke-8 yang sebenarnya adalah CEO. CEO Islam menyamar. Guys, kita sampai di Pucuk Sarah, di desa Pucuk Sarah, Kabupaten Bangkalan. Bangkalan. (23.34 WIB) kita sudah sampai di destinasi religi kedua di Bangkalan. Di Bangkalan, di Baholil. Baholil. Banyak tempat jualan di sini. Ya meskipun saya baru pertama kali ke sini ya, sepertinya ini sangat seru untuk dicoba satu-satu. Bangkalan, makamnya Mbah Khalil Bangkalan. Oh iya. Pernah kesini om? Belum pernah Pak ini? Pernah ya, baru kali ini ya. Iya. Berkan. Oke. Kemana Pak Indi? Kita mau makan sate Madura asli. Oh, asli sate Madura. Oh iya, biasanya kan sate Madura bukan di Madura. Asli Madura. Karena tempatnya di Lumajang, di Madura ya. Oh, nggih. Sate ayam. Ini saya juga penasaran, belum pernah soalnya Nah, ini. ini kita ziarah sambil kuliner. Usai berziarah di kedua lokasi tersebut, rombongan menyempatkan diri mencicipi kuliner sate Sekarang Madura kita ikut asli Putra dan Kaisar membeli Pedang aneka untuk barang mencari khas pedang. Madura, Ini adalah termasuk sabit senjatanya sebagai alat Kaisar pertanian. ke-8. Kaisar ke-8. Ya, untuk berjaga-jaga apa namanya? Singgasana. Singgasana. Singgasana, Oh iya. Oh. Ini terbuat dari dipanaskan dari ini lavanya Gunung Semeru. Wow. Kita coba sate Madura. Sate Madura asli ini guys. Asli dari Asli dibakar pakai arang kayu khas Madura. kayu khas Madura. Yang bakar orang Cheese Madura. bros. Membakar orang Madura. Setelah itu, jamaah kembali ke bus untuk melanjutkan perjalanan berikutnya. 3.22 pagi kita sampai di Batu Ampar. Pas di tengah-tengahnya Pulau Madura. Ketinggalan bos. Udah masuk kan ngomong. Tak seru aku bang. Apa seru? Bapas. Jadi kita tersesat Untuk ngomong. sana. Apa ke sana? Kita tersesat besti. Warken guys. Tahu balik ya. Alhamdulillah kita sudah menemukan jalan dan menemukan wisata relisinya. Sana nak dulu nak. Boleh nak.
Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 3 jam, rombongan ziarah Wali RT 4 RW 4 Dusun Purut, Desa Bades, tiba di tujuan berikutnya, yakni wisata religi Batu Ampar, Madura. Kawasan ini dikenal sebagai lokasi makam salah satu ulama besar penyebar Islam di Madura, yang hingga kini ramai diziarahi masyarakat dari berbagai daerah. Di area Batu Ampar, para peziarah dianjurkan membawa uang receh, mengingat banyak masyarakat sekitar yang menggantungkan hidup dari aktivitas wisata religi tersebut. Setelah melaksanakan doa ziarah, rombongan menyempatkan diri berbelanja berbagai kebutuhan seperti sarung, kuliner khas Madura, dan cenderamata sebelum melanjutkan perjalanan. Tujuan berikutnya adalah wisata api alam, salah satu lokasi unik di Madura. 5 malam kita sudah sampai di api tak kunjung padam, di api alam. Ya. Mari kita padamkan. Mari kita padamkan bersama Kaisar Kegelapan dan CEO perusahaan Dong. Baterai Anda telah terisi penuh. Masih di Pulau Garam, Pulau Madura. Mau ke api tak ujung padam alias kompor. Kompor. Mandi guys, mandi. Sudah Ayo. Becak horeg guys. Pak. Batu apa Pak? Batu apa? Batu empedu. Batu empedu. Oh marmer. Apa juga mari nemil ini. Sama gelah. Ini apinya. Merasa kok enggak apa-apa lang. Oh gas alam ya. Gas alam. Wingi kalau ini kita padamkan gimana Wingi? Monggo. Ayo kita siram Wingi. Kita siram. Bisa mati apa enggak ya? Tutorial. Pak Cari jangan. Api di tempat ini tidak pernah padam karena berasal dari gas alami yang keluar dari perut bumi secara terus-menerus. Ya, saya adalah Wah. penguasa negara api. Karena saya avatar. Ayo video-videoan wes. Video-videoan. Ini gasnya guys, gemblucur. Penguasa negara api, guys. Kita sedang berada di negara api. Luas wilayahnya 10 meter persegi guys. Ini Dan ini Raja kaisarnya, Iblis, ini guys. rajanya guys. Raja Iblis guys. Tadi malam aku habis marah langsung meletus ya. Makan sate. Wow. Di lokasi ini, rombongan beristirahat, membersihkan diri, dan makan bersama. Beberapa jamaah juga membeli oleh-oleh khas Madura, seperti petis, sarung, dan pakaian. Setelah rangkaian kegiatan di Api Alam selesai dilaksanakan, rombongan melanjutkan perjalanan menuju tujuan terakhir, yakni Pesarean Sunan Ampel, Surabaya. Namun sebelum itu, rombongan singgah terlebih dahulu di Pesarean Ratu Ibu, salah satu situs sejarah penting di Madura. Dan itu aslinya, itu masjid aslinya. Oh itu, Ya, ketok gentengnya itu. iya, ketok gentingnya. Gentingnya. Ini adalah dari kerajaan Mojopahit. Ini beliaunya diutus ke sini untuk menyebarkan agama Islam. Ratu Ibu dikenal sebagai keturunan kerajaan Majapahit yang diutus ke Pulau Madura untuk menyebarkan Islam. Beliau kemudian menikah dengan penguasa setempat dan melahirkan 2 putra yang kelak menjadi raja pertama dan kedua di Madura, sekaligus menandai awal berdirinya kerajaan Madura. Raja siapa? Cakraningrat, Oh, Cakraningrat. cucunya Ratu Ibu. Kalau yang di sini makam utamanya. Oh, makam pertamanya. Jadi tidak boleh dirupai Pak, karena situs ya Pak ya? Iya, situs Segar budaya. Ini di bawah naungan Badan Pelestarian Budaya Trawulan. Iya. Jadi satu sama sana Mojokerto. Iya. Monggo nanti kalau mau ziarah di sini, cuma tidak bisa naik ke atas. Di area ini ya. Iya.
satu bis di sini. Ini merupakan mertua dari Sarifah Ambami yang di Arusbaya, Bangkalan. Di Ratu Ibu ini merupakan orang tua dari Cakraningrat I. Raja Sampang ini Raja Madura. Raja Madura. Jadi ketika Cakraningrat I berkuasa, wilayah kekuasaannya itu seluruh Madura. Oh, seluruh Madura. Itu tokoh sebelum zaman Majapahit. Jadi Arya Wiraraja itu termasuk salah satu pendirinya kerajaan Majapahit tahun 1300. Ibunya terus itu Cakraningrat I. Cakraningrat II. Cakraningrat II. Kalau yang satu ada di Jawa Tengah. Satu Cakraningrat II yang ini. Iya. Siapa Cakraningrat II itu? Cakraningrat II itu putra dari Cakraningrat I. Di Raja Madura. Ratu Ibu ini merupakan keturunan dari kerajaan Majapahit yang kawin dengan Raden Koro atau Pangeran Tengah yang mempunyai putra Cakraningrat I. Terus Cakraningrat I kawin dengan Sarifah Ambami yang di Arusbaya punya putra Cakraningrat II. Raja Madura kedua ini. Kedua Yang Raja Madura ke-1 ya. di Jogja. Makamnya di Jogja. Di Jogja, satu komplek dengan Sultan Agung. Kalau sebelumnya, sebelum zaman kerajaan itu, Madura ini berupa kerajaan kecil. Madura itu. Di Arusbaya ada, di Belega, Sampang, Propo, Pamekasan itu terdiri dari kerajaan kecil. Ketika Cakraningrat I berkuasa ini disatukan Sumatera. Bisa. Orang-orang bisa. Berarti itu gentengnya udah. Kalau yang genteng itu tambal sulam, jadi ketika rusak diganti. Jadi tidak direnovasi total. Enggak. Mbak Genteng. Kebocoran gitu. Kenapa dikatakan masjid miring? Karena di 4 pilar itu kondisi sekarang itu miring ke arah utara sekitar 7 derajat. Oh gitu. Di 4 pilarnya. 4 pilar itu. Kan Menurut dikatakan masjid. ya kepercayaan masyarakat 4 pilar itu punya karomah tersendiri. Di antaranya keakhiratan, keduniawian, pangkat dan jabatan dan pengobatan. 4 fungsi. Jadi kalau kita punya hajat ingin naik jabatan bisa berdoa di salah satu itu. Cuma Ada tujuan Mas. masyarakat sini tidak mengetahui persis di mana titik pastinya. Kepangkatan di mana? Gitu ya. Mungkin ahli spiritual yang bisa menembus. Berarti rata-rata berziarah berdoanya di sana. Kalau tausul di masjid dan bisa kalau ziarah bisa dilaksanakan di sana. Kalau kondisi lama istilahnya. Kalau cuma sebentar, kasihan kalau lama di sini kepanasan. Di kompleks pesarean ini terdapat Masjid Miring yang diyakini sebagai masjid tertua di Pulau Madura, berdiri sejak abad ke-15 dan berusia sekitar 500 tahun. Masjid ini dinamakan Masjid Miring karena 4 tiang utamanya condong ke arah utara sekitar 7 derajat. Hingga kini, masjid tersebut belum pernah direnovasi demi menjaga keasliannya. 4 tiang utama masjid dipercaya masing-masing memiliki makna dunia, akhirat, kesehatan, dan pangkat. Namun tidak ada yang mengetahui secara pasti tiang mana yang mewakili makna tertentu, kecuali mereka yang memiliki tingkat keilmuan dan spiritualitas tinggi. Selama ziarah, rombongan didampingi langsung oleh petugas penjaga cagar budaya, serta warga lokal yang bertugas di area pesarean. Jamaah mendapatkan penjelasan mengenai sejarah dan peninggalan keramat di lokasi tersebut, antara lain makam Ratu Ibu, Masjid Miring, bekas pohon cemah, serta pintu lorong yang konon dahulu digunakan sebagai tempat meditasi. Setelah seluruh rangkaian doa ziarah selesai dilaksanakan, rombongan kembali melanjutkan perjalanan menuju tujuan terakhir, yakni pesarean Sunan Ampel, Surabaya. Pukul 13 WIB. Setelah menempuh perjalanan panjang dari Pulau Madura,
rombongan ziarah RT 4 RW 4 Dusun Purut, Desa Bades, akhirnya tiba di Surabaya, di Pesarean Sunan Ampel, sebagai tujuan terakhir perjalanan. Sunan Ampel dikenal sebagai salah satu wali Songo yang memiliki peran besar dalam penyebaran Islam di Tanah Jawa. Kawasan Ampel hingga kini menjadi pusat religi yang hidup, memadukan nilai sejarah, dakwah, dan kehidupan masyarakat yang terus berdenyut. Di tengah hiruk-pikuk kawasan Ampel, rombongan menunaikan doa ziarah, menutup rangkaian perjalanan spiritual yang telah dimulai sejak Pasuruan, Bangkalan, hingga Madura. Di tempat inilah, perjalanan tidak hanya berakhir secara geografis, tetapi juga secara batin, membawa pulang ketenangan, refleksi, dan rasa syukur. Dengan selesainya ziarah di Pesarean Sunan Ampel, rangkaian perjalanan ziarah wali RT 4 RW 4 Dusun Purut resmi ditutup. Pulang bos. Siap-siap mau pulang ya Pak.